Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebrina Hikmah Sabri, NIM 1904030050 dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya ingin membahas 3 topik, yaitu mengenai yang pertama ada mesin bubut, mesin scrap, dan kerja bangku. Baik, topik pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Jadi, prinsip kerja dari mesin bubut itu sendiri adalah memahat produk dengan memutar produk tersebut, kemudian dikenakan pahatan yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari produk tersebut. Nah, jadi penting bagi kita untuk memerhatikan dan mengatur kecepatan rotasi produk tersebut dan kecepatan translasi pahatnya. Kira-kira begitulah prinsip kerja dari mesin bubut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada mesin bubut. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini, sudah saya lampirkan gambar bagian-bagian dari mesin bubut itu sendiri. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan mengenai 3 bagian utama dari mesin bubut itu. Yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap ini berfungsi sebagai pencekam dari produk yang akan kita bubut. Nah, jenis alat pencekaman pada kepala tetap ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada alat pencekam rahang 3, yang kedua alat pencekam rahang 4, dan yang ketiga alat pencekam kolet. Nah, pada alat pencekam kolet ini berfungsi untuk mencekam produk yang kecil dan permukaannya yang lebih halus dibanding dengan pada saat kita menggunakan alat pencekam rahang 3 dan alat pencekam rahang 4. Kemudian yang kedua ada kepala lepas. Kepala lepas ini digunakan untuk menyesuaikan besar produk yang ingin kita bubut. Nah, setelah kita sesuaikan, maka kita akan menggunakan poros pembawa dan poros transportir untuk membawa produk yang akan kita bubut itu ke posisi eretan. Yang ketiga ada eretan. Eretan ini juga memiliki 3 jenis yang berbeda. Yang pertama eretan lintang, yang kedua eretan atas, dan yang ketiga eretan alas. Nah, perbedaan dari ketiga jenis eretan ini terletak pada rotasi penggunaannya, di mana eretan lintang ini dia akan bergerak secara melintang, eretan alas ini dia akan bergerak secara berputar, dan eretan atas ini dia hanya bergerak untuk mengikis permukaan atas dari produk yang akan kita bubut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik yang kedua, yaitu mesin scrap. Nah, mesin scrap adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama lurus, bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Nama lainnya antara lain adalah shaping machine, mesin ketam, atau mesin serut. Nah, prinsip kerja dari mesin scrap ini, benda kerja diikat atau dijepit dapat kita gunakan ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju atau mundur. Nah, gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabung atau belt. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang terdapat pada mesin scrap. Yang pertama ada meja. Meja ini sebagai tempat untuk kita meletakkan produk yang akan dipahat. Kemudian mesin scrap ini juga menggunakan eretan, di mana eretan ini berfungsi sebagai pengatur ketebalan pemahatan yang terjadi pada produk yang ingin kita pahat. Kemudian di sini juga ada pengatur kecepatan untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Kemudian ada tuas panjang langkah. Tuas panjang langkah ini berfungsi mengatur
panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Disesuaikan dengan panjang benda yang akan disekrap. Kemudian ada tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Kemudian ada lengan, di mana lengan ini berfungsi untuk menggerakkan pahat maju atau mundur sesuai dengan posisi produk yang akan disekrap. Baik, telah sampai kita pada topik terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu kerja bangku. Nah, kerja bangku ini adalah pengerjaan benda kerja yang dilakukan di atas bangku kerja dan sebagian besar merupakan pekerjaan manual atau tidak memakai mesin. Oleh sebab itu, kerja bangku ini memiliki banyak peralatan yang digunakan seperti gambar yang tertera pada slide berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis peralatan yang biasanya digunakan pada kerja bangku. Di sini sudah saya lampirkan 21 peralatan yang biasanya digunakan pada kerja bangku. Nah, yang akan saya jelaskan adalah mengenai mesin bor atau drilling. Jadi, drilling merupakan alat yang digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lainnya. Nah, prinsip kerja dari drilling itu sendiri adalah menggunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan pada bor, yang kemudian diarahkan mata bor itu kepada besi atau plat aluminium yang akan kita bor atau kita buat lubang pada permukaannya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ragum menggunakan 3 mesin yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, proses bubut. Proses bubut ini digunakan pada pembuatan set ulir, yaitu ulir, pemutar ulir, dan tutup pemutar. Nah, mesin bubut itu sendiri digunakan sebagai alat untuk mengurangi dimensi pada baja, ulir, pemutar ulir, dan tutup pemutar. Kemudian yang kedua menggunakan mesin sekrap atau proses sekrap. Nah, pada proses sekrap ini part ragum yang dibuat adalah penjepit tetap, badan ragum, dudukan ulir, dan penjepit berjalan. Nah, pada proses sekrap ini mirip seperti proses bubut yang sebelumnya, yaitu untuk mengurangi dimensi dari baja, penjepit tetap, badan ragum, dudukan ulir, dan penjepit berjalan, yaitu baja ASTM. Baik, yang terakhir ada kerja bangku. Nah, di kerja bangku ini, part ragum yang akan dikerjakan adalah penjepit tetap, papan penjepit, badan ragum, dudukan ulir, tutup pemutar, dan penjepit berjalan. Adapun peralatan yang digunakan yaitu drilling dan tap and dice. Nah, jadi drilling ini berfungsi untuk membuat lubang pada part-part ragum tersebut, dan tap and dice ini berfungsi untuk membuat dalaman berbentuk ulir. Nah, seperti pada penjepit tetap dan penjepit berjalan, di mana kita menggunakan tap and dice untuk membuat dalaman berbentuk ulir agar bisa direkatkan dengan mur. Sama juga seperti dudukan ulir, yang di mana kita menggunakan tap and dice untuk membuat dalaman ulir agar bisa disatukan dengan ulir. Baik, itulah tadi 3 topik yang saya jelaskan pada hari ini mengenai mesin bubut, mesin sekrap, dan kerja bangku. Saya harap topik yang saya jelaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Gebrina Hikmah Sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.